Bertindak, Ibu. Berpuji. Berhadir, Ibu. Berlatih. Berwede. Oh iya, berarti hari ini tidak berangkat berpuji sama berlatih ya? Oh ini di mejanya Bu Guru ada surat izin dari berlatih sama berpuji. Bu Guru buka terlebih dulu ya. Oh, berlatih sama berpuji sakit. Oh, ternyata Mbak Puji sama Mbak Rati sakit. Kita doakan Mbak Puji sama Mbak Rati bersama-sama. Semoga Mbak Rati dan Mbak Puji cepat sembuh ya. Ya Bu, amin. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mbak Dinda dipimpin berdoa. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila agar kita memiliki rasa nasionalisme kepada negara kita. Ayo silakan berdiri. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk kita semua. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu dengan menayangkan video peserta didik dapat menyebutkan makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Dengan media malah peserta didik dapat menyebutkan contoh penerapan makna proklamasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita akan mengetahui apa itu makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Baik, bukunya dibuka ya. Ya Bu. Apakah kalian pernah tahu kapan bendera merah putih dikibarkan? Tanggal 17 Agustus 1945. Oke, benar teman baik. Tepuk tangan untuk Dinda. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan menayangkan video agar kalian dapat memahami materi pada pagi hari ini ya. Ya, Silakan tonton. Ternyata, proklamasi kemerdekaan negara Indonesia berawal dari tentara Jepang yang secara resmi menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Mengetahui hal ini, para pemuda Indonesia berpikir bahwa negara Indonesia sedang mengalami kekosongan kekuasaan yang saat itu dipegang oleh Jepang. Kemudian para pemuda ini mendesak golongan tua untuk memproklamasikan kemerdekaan. Namun apa yang terjadi? Ternyata Insinyur Soekarno menolak dengan tegas untuk memproklamasikan kemerdekaan pada saat itu dengan alasan sebagai tanggung jawabnya dia sebagai ketua PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia hasil bentukan Jepang. Namun hal ini tidak menyurutkan tekad dari para pemuda. Akhirnya mereka menculik Soekarno dan Hatta dan mengamankannya di Rengas Dengklok dengan tujuan agar jauh dari pengaruh Jepang. Setelah peristiwa Rengas Dengklok ini, kemudian rombongan Soekarno dibawa oleh Ahmad Subarjo kembali ke Jakarta. Di Jakarta, mereka menuju ke rumah Nishimura untuk menyampaikan rencana persiapan pelaksanaan kemerdekaan Indonesia. Namun ternyata Nishimura menolak dengan alasan sudah mendapat perintah dari serikat, yaitu Jepang, untuk tidak mengubah status dan keadaan Indonesia.
Mengetahui hal ini, maka Insinyur Soekarno menyimpulkan tidak mungkin Indonesia itu meminta bantuan Jepang untuk merdeka. Akhirnya rombongan pergi menuju ke rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan teks proklamasi. Rumah ini dipilih karena dianggap sebagai rumah yang paling aman dari gangguan Angkatan Darat Jepang pada saat itu. Namun, di rumah Laksamana Maeda ini, Sang Laksamana ternyata tidak hadir, tetapi digantikan oleh Miyoshi, Sukarni, Sudiro, dan B.M. Dyah untuk menyaksikan Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subardjo dalam pembahasan perumusan naskah proklamasi. Pembuatan naskah proklamasi ini selesai pada pukul 4 dini hari dengan beberapa perubahan yang telah disetujui dalam rapat. Nah, naskah kemudian diserahkan kepada Sayuti Mele untuk dilakukan pengetikan. Setelah naskah ini diketik, para pimpinan dan pemuda ternyata telah sepakat untuk membacakan naskah proklamasi ini di rumah IR Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10.00 pagi hari. Nah, ini suasana pada saat pembacaan proklamasinya. Masyarakat banyak sekali yang hadir. Mereka mengetahui kegiatan pembacaan ini melalui pamflet yang telah disebar oleh para pemuda. Diperkirakan yang hadir rakyat pada saat itu ada sekitar 1.000 orang. Pada kegiatan tanggal 17 Agustus tadi, ada 3 kegiatan penting. Yang pertama, pembacaan teks proklamasi oleh IR Soekarno, kemudian pengibaran bendera merah putih pertama kali, dan yang ketiga, sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Dari penjelasan tadi, kita mengenal beberapa tokoh penting yang berperan dalam proklamasi kemerdekaan. Yang pertama, Insinyur Soekarno. Beliau menyusun naskah proklamasi, kemudian menandatangani naskahnya, kemudian membaca naskah proklamasi. Kemudian yang kedua ada Dr. Andes Muhammad Hatta. Beliau selain menyusun naskah proklamasi, beliau juga menandatangani naskah proklamasi atas nama bangsa Indonesia yang pada saat itu diajukan oleh salah satu pemuda Indonesia. Kemudian tokoh yang ketiga adalah Ahmad Subardjo Djoyo Adisuryo. Beliau menyusun naskah proklamasi bersama Hatta dan juga Soekarno. Ada tokoh pemuda juga, ada Sayuti Mele. Beliau mengetik naskah proklamasi. Kemudian ada Ibu Fatmawati yang menjahit tangan bendera merah putih yang dikibarkan pada saat itu. Kemudian ada Abdul Latif, dia salah satu pejuang peta yang bertugas mengamankan jalannya pelaksanaan proklamasi sekaligus bertugas sebagai pengibar benderanya. Kemudian ada Syahrudin. Syahrudin ini adalah orang yang mengabarkan kemerdekaan Indonesia dengan memanfaatkan teknologi dari Jepang. Karena dia bekerja di bidang teknologi miliknya Jepang, dia menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia ke luar negeri. Kemudian ada B.M. Dyah. B.M. Dyah ini selain hadir pada saat penyusunan naskah proklamasi, ternyata beliau berperan juga dalam mengabarkan kemerdekaan di dalam negeri. Ini yang petugas pembuat pamflet tadi ya. Kemudian ada fotografer yang mengabadikan peristiwa proklamasi kemerdekaan yang sampai saat ini biasanya digunakan untuk literasi bagi para penulis sejarah kita dalam menuliskan sejarah kemerdekaan. Ini fotografernya yang berhasil mengabadikan kegiatan kita. Nah, dari penjelasan tadi, maka kita bisa mengetahui makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Kenapa begitu? Karena selama ini Indonesia dijajah oleh Jepang. Masyarakat berjuang. Maka ini adalah hasil dari perjuangan para pahlawan dan segenap rakyat Indonesia. Kemudian sebagai pengakuan kepada dunia luar.
Dengan proklamasi, maka Indonesia menyatakan kepada negara lain bahwa Indonesia itu sudah merdeka. Secara de facto, Indonesia menyatakan merdeka tanggal 17. Namun, secara de jure, Indonesia baru memperoleh pengakuan dari negara lain, yaitu Mesir, pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, dengan adanya pengakuan negara luar ini, maka proklamasi secara tidak langsung menaikkan martabat bangsa Indonesia sebagai negara yang bebas dari penjajah. Sebagai negara yang bebas dari penjajah, proklamasi juga dianggap sebagai tonggak sejarah negara Indonesia, penanda berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya tonggak sejarah ini, maka lahirlah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu negara yang dibangun oleh rakyat dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Nah, kalian kan tadi sudah menonton video semuanya? Sudah, Bu. Coba kalian sebutkan makna proklamasi bagi Indonesia apa saja? Sebagai puncak perjuangan Indonesia. Kelihatan kan? Iya, Bu. Perjuangan Indonesia. Ya. Pengakuan kepada dunia luar, Bu. Menaikkan martabat bangsa. Perjuangan sebagai negara baru. Tonggak sejarah negara Indonesia. Oke, benar semua. Tepuk tangan
Oke, sudah semua teman-teman? Sudah, Bu. Oke, silakan perwakilan dari kelompok kanan. Pada gambar tertera yang pertama ada pembacaan teks proklamasi, gambar kedua ada pengibaran bendera merah putih, dan gambar ketiga ada sambutan wali kota Suwiyo dan Dr. Muwardi. Oke, terima kasih kelompok kanan. Tepuk tangan untuk kelompok kanan. Selanjutnya, silakan kalian kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya, Bu. Silakan kalian membuat mind mapping di kertas yang sudah disediakan. Nanti dipresentasikan ya. Ya, Bu. Bisa semuanya? Bisa, Bu. Mind mapping-nya tentang makna proklamasi bagi Indonesia dan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya. Sudah semuanya? Sudah, Bu. Silakan coba berjender, presentasikan hasil mind mapping-nya. Seperti ini, Bu. Oke, bagus ya. Mind mapping-nya sudah jender. Oke, berbicara sedikit. Makna bagi Indonesia, proklamasi kemerdekaan bagi Indonesia. Yang pertama, sebagai puncak perjuangan Indonesia. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Dan yang kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Sedangkan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menunjukkan sikap toleransi. Yang kedua, saling menghormati dan menghargai sesama. Dan yang ketiga, melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat. Tepuk tangan untuk berjender. Silakan berjender. Oke, bisa dipahami pembelajaran